نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Adabul Masyilah Shalah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, thumma yastaftihu sirran wa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu seperti itu kepanjangannya. Cuma beliau rahimahullahu ta'ala langsung memberikan tafsirannya. Kemudian yastaftihu, membaca doa istiftah sirran, dengan pelan. Sirran dengan pelan. Fayaqulu, dia baca subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau lafaz lengkapnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk itu. Tapi kita baca tafsirannya, kata beliau, wa ma'na subhanakallahumma yani unazzihuka at-tanzihal laiq bijalalika ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku sucikan engkau dengan pensucian yang layak bagi engkau, bagi kemuliaan engkau ya Allah. Wa qauluhu wa bihamdika, qila ma'naha, dia menyatakan maknanya adalah ajma'u laka baina tasbih wal hamd. Aku kumpulkan untukmu antara tasbih dan hamd, pujian. Wa tabarakasmuka, maha tinggi namamu, yakni al barakatu tunalu bidzikrika. Barakah itu akan diraih dengan menyebut namamu. Wa ta'ala jadduka, jallat azamatuk, alangkah mulia keagunganmu. Wala ilaha ghairuk, la ma'buda fil ardi wala fis sama bihaqqin siwaka ya Allah. Tidak ada sembahan di bumi dan di langit yang hak, yang benar, yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Ini tafsirannya. Tapi sekali lagi, kalau lafadznya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi membaca dengan lafalan istiftah di antara adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yajuzul istiftahu bi kulli ma warad. Dan yajuz, boleh istiftah, membaca doa istiftah bi kulli ma warada, dengan semua yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, intinya pembahasan pertama kita masalah doa istiftah. Setelah takbiratul ihram, setelah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang sudah kita bahas,
Ya, berikutnya adalah membaca doa istiftah. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, dibaca dengan sirran, dengan pelan. Ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullah ta'ala, kata beliau, ba'dama yukabbir, setelah takbiratul ihram, yastaftih, membaca iftitah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa sunnatu alla yajhar bil istiftah, dan yang sunnah itu tidak mengeraskan istiftah, dibaca pelan, tidak diperdengarkan kepada yang lain. Dan yang perlu diingat, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, kata beliau, membaca sir yang minimal itu adalah dengan menggerakkan bibir, mengeluarkan makhraj, tetap gerak bibirnya membaca walaupun tidak terdengar. Yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala ini adalah salah satu dari doa istiftah. Berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yastaftihu bihi. Di antara yang membaca dan memilih doa iftitah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau khalifah yang kedua yang beliau baca, yang beliau pilih adalah doa istiftah ini. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yajuzul istiftah bi kulli ma warad. Boleh istiftah dengan semua yang warid. Artinya apa? Di sana banyak doa-doa iftitah yang lainnya, istiftah yang lainnya. Berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hal hunaka du'aun akhar yustaftahu bihi. Apakah di sana ada doa-doa istiftah yang lain? Al-jawab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, na'am, iya. Fihi anwa'. Dalam doa istiftah berbagai macam bentuk doa istiftah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walisai Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala risalatun fi anwa'il istiftahat. Bahkan kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya risalah khusus, punya kitab khusus, punya karya khusus terkait dengan macam-macam doa istiftah. Artinya banyak, sampai dibukukan tersendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya risalah macam-macam istiftah. Di antaranya yang masyhur, yang sering mungkin sebagian kita membacanya, kata beliau, ma thabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau selesai takbiratul ihram ketika salat, beliau diam sesaat. Aku katakan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pun berkata, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Kabarkanlah kepadaku terkait dengan diamnya engkau antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang kau ucapkan ketika selesai takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah? Aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbu min abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thaldi wal barad. Ini dalam sahihain. Ini hadis kata Syekh rahimahullah asah lebih sahih daripada hadis
Umar yang tadi kita baca. Ya, ini minimalnya sudah kita dapatkan dua bentuk istiftah. Tadi kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yajuz, boleh istiftah dengan semua yang warid. Mau dengan istiftahnya Umar atau dengan tadi yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau yang lainnya, selama hadisnya sahih dibolehkan untuk membaca istiftah yang manapun. Faidah kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa yanbaghi lil insan an yastaftiha bihadza marratan wa bihadza marrah. Kalau di sini katakan apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, boleh. Syekh rahimahullah bahkan menyatakan, menganjurkan seyogyanya seorang ketika sholat membaca, kadang membaca yang ini, kadang membaca yang ini. Kenapa? Disebutkan 3 faedahnya. Yang pertama, dengan dia membaca semua bentuk istiftah yang warid. Yang pertama, kata beliau, liya'tiya bis sunani kulliha. Yang pertama, agar dia mengamalkan semua sunnah yang ada. Dengan dia mengamalkan semuanya yang warid dari Rasulullah SAW, kadang yang ini, kadang yang itu, kadang yang lainnya, maka dia mengamalkan semua sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Yang kedua kata beliau, waliyakuna dzalika ihya'an li sunnah. Yang kedua, dalam rangka menghidupkan sunnah. Bisa jadi kalau sebagian orang hanya membaca doa istiftah yang satu, hanya misalnya Allahumma ba'id baini, yang lain tidak, akhirnya sebagian sunnah ditinggalkan. Ketika dia mengamalkan semuanya, maka dia menghidupkan semua sunnah yang ada. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, wali annahu ahdharu lil qalbi, akan bisa lebih menghadirkan hati, lebih mendatangkan fokus, perhatian. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah, kenapa? Karena kalau dibacanya itu aja mungkin lalai, mungkin sudah dianggap biasa, adat, tidak perhatian. Tapi kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, akan lebih perhatian. Yang ketiga faedah yang kata beliau, akan lebih mendatangkan hadirnya hati, memperhatikan apa yang dibaca, memahami apa yang dibaca. Ini sehingga disunahkan atau dianjurkan untuk membaca semua yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, di atas pembahasan masa istiftah adalah apakah disyariatkan, dibolehkan menggabungkan 2 atau 3 riwayat yang ada, talfiq. Baca istiftahnya Umar, kemudian baca istiftahnya riwayat Abu Hurairah, semua digabungkan. Apakah hal yajma bainan wa'il istiftah? Kata Syekh rahimahullahu taala, la yujma'u bainaha. Tidak. Pilih salah satunya, tidak digabungkan. Pilih salah satunya aja. Setiap salat hanya satu, dipilih salah satunya. Tidak digabungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini di antara pembahasan istiftah. Yang terakhir adalah apakah ada doa istiftah di salat jenazah? Kata Syekh rahimahullahu taala, hal yastaftihu fi salat jenazah, apakah dalam salat jenazah ada doa istiftah? Sebelum baca Al-Fatihah, baca iftitah dulu. Qala rahimahullahu taala, fihi khilaf, ada khilaf para ulama kita. Sebagian menyatakan iya, kalau salat jenazah juga adalah salat, hukumnya sama dengan salat yang lainnya, ada doa iftitah. Doa istiftah ada. Qala, kata Syekh rahimahullahu taala,
wal masyhuru min al-madhhab. Tapi yang masyhur dalam mazhab Hambali annahu la yastaftih. La yastaftih, tidak ada doa istiftah dalam salat jenazah. Langsung takbir Allahu Akbar, ya membaca Al-Fatihah. Takbir lagi kedua membaca salawat. Takbir lagi ketiga membaca doa jenazah. Takbir keempat salam. Tidak ada doa istiftah. Kata Syekh rahimahullahu taala, kenapa? Li'annaha mabniyatun ala takhfif. Karena salat jenazah itu dibangun, dilakukan dengan ringkas, sehingga tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan kata Syekh rahimahullahu taala, wa hadza aqrabu. Pendapat yang kedua ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Apa itu? Tidak ada istiftah dalam salat jenazah. Tidak ada istiftah dalam salat jenazah, itu yang lebih akrab kata beliau. Jadi ketika salat jenazah, takbir pertama langsung Al-Fatihah. Langsung Al-Fatihah, tidak ada istiftah. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa mendoakan jenazah, takbir keempat langsung salam. Nah, itu penjelasan dari ucapan beliau rahimahullahu taala, summa yastaftihus shalah. Berikutnya, kemudian yata'awwadhu sirran. Kemudian membaca ta'awudz juga dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayaqulu, dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa kaifama ta'awwadza minal waridi fahasanun. Bagaimanapun cara dia berta'awud selama dia baca dari yang warid di hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, fahasan, maka bagus. Artinya sama dengan tadi istiftah, bahwasanya isti'adzah juga ada datang dalam beberapa bentuk kalimat. Tsumma yata'awwadhu sirran. Setelah istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah dia membaca ta'awudz. Ta'awudz juga dibaca dengan pelan. Ta'awudz juga datang dengan beberapa bentuk kalimat dari Rasulullah SAW. Sebelumnya ada tanbih dari Syekh rahimahullahu taala. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, al-isti'adzatu lil qiraah wa laysat lis shalah. Isti'adzah itu dibaca ketika mau baca Quran, karena sebab akan membaca Al-Fatihah, bukan karena salat. Sehingga di antara kekeliruan baca isti'adzah sebelum takbir. Isti'adzah tempatnya kapan? Setelah istiftah baru isti'adzah. Nah, yang kedua, kata Syekh rahimahullahu taala, faidah isti'adzah. Faidah membaca ta'awudz. Liyakuna syaitanu ba'idan an qalbil mar'i. Faidah isti'adzah itu adalah agar syaitan menjauh dari kalbu seseorang, wa huwa yatslu kitab Allah, ketika membaca kitab Allah. Faidah isti'adzah ketika membaca Quran, faidah isti'adzah ketika membaca Quran adalah agar syaitan menjauh dari kalbu seseorang ketika dia sedang membaca kitabullah. Hatta yahsula lahu bidzalika tadabburul Quran wa tafahhumu ma'ani wal intifa' bih. Agar syaitan menjauh darinya
dari kalbunya ketika baca Quran, sehingga dia pun bisa tadabbur Quran, dia bisa berupaya memahami Quran dan mengambil manfaat dari Al-Quran. Itu faedahnya. Faedah isti'adah adalah ketika baca Quran kita isti'adah dulu untuk menjauhkan syaitan dari kita, agar kita bisa tadabbur Quran, memahami Quran, hadir hati kita ketika baca Quran. Sehingga ikhwan rahiman rahimakum, dari sini kata Syekh rahimahullahu taala, karena faedahnya itu adalah untuk menjauhkan syaitan dari kalbu kita, agar kita ketika baca Quran bisa paham, tadabbur. Sehingga kata rahimahullahu taala, ya falihadza syuri'al isti'adzatu 'alal qiraati bis shalah wa kharijis shalah. Oleh karena itu isti'adzah itu disyariatkan baik ketika di dalam salat ataupun di luar salat. Karena faedahnya apa? Untuk menjauhkan syaitan dari kalbu kita, agar kita bisa tadabbur Quran, paham Quran. Maka isti'adzah itu kita baca apakah kita mau baca Al-Fatihah, baca Quran di dalam salat ataupun di luar salat. Ini isti'adzah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, thumma yubasmilu sirran. Walaysat min al-Fatihati wala ghairiha bal ayatun minal Qur'ani qablaha wa baina kulli surataini siwa bara'ah. Kata beliau rahimahullahu taala, kemudian yubasmil. Apa yubasmil maksudnya? Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yubasmil ini membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, summa yubasmilu sirran, juga dengan pelan. Sehingga ikhwan, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala, berarti ya disunahkan sir dibaca dengan pelan, walaupun dalam salat jahriyah, walaupun dalam salat yang bacaannya keras bagi imam, di 3 amalan. Apa? Istiftah, ta'awudz, dan bismillahirrahmanirrahim. Ketiga-tiganya dibaca dengan sirran. Kata Syekh rahimahullahu taala, kullu thalathati nadbun wa kulluha mimma la yujharu biha. Semuanya amalan yang sunnah dan semuanya tidak dikeraskan, dibaca dengan pelan. Berikutnya kata beliau, walaysat minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Ini salah satu pendapat para ulama kita. Wala ghairiha, dan juga bukan termasuk ayat surat lainnya, ya kecuali di dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml, ya, dalam surat yang disampaikan oleh Sulaiman kepada Ratu Saba, di situ diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat dalam surat An-Naml. Bal hiya ayatun minal Qur'ani qablaha wa baina kulli surataini siwa bara'ah wal anfal. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ayat mustaqillah, ya, tersendiri, dan ayat yang diletakkan di antara 2 surat, kecuali antara surat, ya,
Al-Anfal dengan At-Taubah. Bara'ah yakni At-Taubah. Di awal surat At-Taubah, Bara'ah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, hiya ayatun minal Qur'an mustaqillatun munfaridatun amama jami' suwar. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat, satu ayat dari Quran, satu ayat dari Quran yang tersendiri, yang ada di awal semua surat. Faslun baina suwar, memisah antara satu surat dan surat lainnya. Tadi kecuali antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Antara Al-Anfal dengan At-Taubah tidak ada dalam surat At-Taubah Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, wa hiya ba'du ayatin min suratin Naml. Ya, dan dia adalah salah satu ayat sebagian ayat dalam surat An-Naml. Berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, maksud beliau rahimahullahu taala sirran yani imam di dalam salat jahriyah, maghrib, isya, subuh itu disunnahkan membaca basmalah dengan sirran, pelan. Walaysat min al-Fatihah, kata Syekh rahimahullahu taala, dalil yang diantara menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Fatihah ada surat, saya ulangi, ada hadis dalam Sahih Muslim. Saya ulangi, dalil yang menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk surat Al-Fatihah dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman di dalam diskusi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Allah berfirman, aku membagi salat. Diingat ketika baca hadis ini, as-shalah bermakna al-Fatihah. Sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika mensyarah risalah Fawaid surah Al-Fatihah, beliau sebutkan nama-nama surat Al-Fatihah. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah selain Al-Fatihah, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, apalagi Ruqyah juga di antara namanya adalah As-Shalah. As-Shalah ini Al-Fatihah. Aku membagi As-Shalah, maksudnya surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Diingat hadisnya apa? Terkait dengan Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Fa idza qala al-'abdu, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sahihnya. Ini sisi pendalilannya. Ternyata dalam hadis ini tidak dimulai dengan bismillah, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, membagi Al-Fatihah antaraku dengan hambaku. Hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Allah berfirman, kalau dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya qala Allah taala hamadani abdi. Itu dimulai dengan alhamdulillah, menunjukkan bahwasanya ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Iskal dalam Sahih Bukhari dan hadis lainnya disebutkan bahwasanya
Di antara nama Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Jadi surat yang memiliki 7 ayat. 7 ayat. Kalau Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat pertama, gimana jadinya? Alhamdulillahirrahmanirrahim 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5. Sisa berapa ayat? Satu. Kan 7 Sab'ul Mathani. Hadis dalam Sahih Bukhari, Al-Fatihah Sab'ul Mathani. 7 ayat. Kata Syarih rahimahullah, ayat yang ke-6 adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kalau berpendapat bahwa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah, lalu bagaimana dengan hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani? Jawabannya tadi. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu disebutkan di sini dalam syarah Asal Mumti', syarah Zadul Mustaqni. Dan itu kata beliau rahimahullahu taala mutabiqun lil ma'na wal lafaz. Dengan seperti itu sangat sesuai, cocok dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi lafaz apa? Dari sisi lafaz semua ayat panjangnya sama. Kalau seandainya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat bisa lebih panjang daripada yang lain. Itu dari sisi lafaz. Dari sisi mana? Hadis tadi. Apa itu? Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu untukku dan untuk hambaku 2 bagian. Ya kan? Lanjutan hadisnya apa? Lanjutan hadisnya, fa idza qala al-'abdu, jika hamba berkata membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Berarti untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala berfirman athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. 2 untuk Allah juga. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah berfirman majjadani abdi, hambaku memuliakanku, mengagungkanku. 3. Ini semuanya lillah. Fa idza qala, jika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, untukku dan hamba. Berarti ayat yang keempat ini untuk dua-duanya. Sisa berapa berarti? 3 ayat lagi. Kan pertengahan, setengah untukku kata Allah Subhanahu wa taala, setengah untuk hambaku. Yang untuk Allah tadi 3 ayat. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untukku, antara aku dan dia. Berarti yang untuk hambaku berapa? 3 lagi. 3 apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Syarih Allah itu lebih sesuai dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita lihat di mushaf Al-Fatihah mesti ditulis Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Ya, jawabannya tadi karena memang sebagian pendapat ulama berpendapat itu surat Al-Fatihah. Mudah aja. Iya. Adapun di mushaf ditulis 1 ayat
Ya, ayat pertama Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena pendapat sebagian ulama kita berpendapat itu termasuk Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa yusannu kitabatuha awail kutub kama katabaha Sulaiman alaihissalam wa kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, dan disunnahkan ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surat, sebagaimana Nabi Sulaiman mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat apa? An-Naml. Juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengirim surat. Iya, beliau melakukan ketika nulis surat, mengirim surat dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa tudhkaru fi ibtida'i jamil af'al, dan disebut, dibaca di semua awal amalan perbuatan yang kita lakukan. Ibtida di awal, memulai jamil af'al, semua amalan. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, masuk rumah baca bismillah. Nah, qala wa hiya tatrudus syaitan, di antara faedahnya adalah mengusir syaitan. Syaitan tidak akan bisa ikut makan bersama orang yang ketika bismillah baca bismillah. Syaitan tidak akan bisa ikut masuk ke rumah orang yang ketika masuk rumahnya baca bismillah. Iya, mengusir syaitan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, la tuktabu amama syair wala ma'ah. Kata beliau, kata Imam Ahmad, tidak diperkenankan, tidak dianjurkan menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal bait-bait syair atau bersama bait-bait syair. Nah, maksudnya kata para ulama kita, maksudnya adalah bait-bait syair yang bukan bait-bait ilmiah. Iya. Adapun bait syair yang intinya adalah masalah-masalah ilmiah, karena para ulama kita menulis karya itu kadang dengan nasr, iya, kadang dengan manzumah, iya, baik dalam nahwu seperti Mriti, iya, atau dalam apa namanya mustalah seperti misalnya Baiquniyah, atau bahkan dalam kitab-kitab akidah, iya, akidah Abu Bakar bin Abi Daud dan yang lainnya. Kalau abiyat bait syair itu adalah terkait dengan ilmiah, boleh membaca dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, walakin sinfun min dzalika laisal maqsud bi syair. Tapi ada abiyat syair, kumpulan-kumpulan bait syair, itu bukan dimaksud dengannya hanya semata-mata iya syair. Bal maksud bihi al-ilmu. Iya, tapi maksudnya adalah penyampaian ilmu, tapi dibentuk disampaikan dengan bait syair. Qala ka anwa'il ulum allati tu'allafu nazman, seperti macam-macam ilmu yang ditulis oleh para ulama dengan bentuk nazam, manzumah. Qala rahimahullahu taala patuk tabu fiha, ya seperti alfiyah misalnya. Nah, atau lamhatul i'rab, mulhatul i'rab. Kalau itu adalah isinya abiyat ilmiah, maka tetap dianjurkan dimulai dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca satu pembahasan ikhwan. Dan ini saya kira yang terpenting pada hari ini. Saya ingin bacakan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini mungkin yang terpenting pada hari ini insyaallah. Kata beliau, "Tsumma yaqra'ul Fatihata mutarattabatan mutawaliyatan musyaddadatan." Kemudian setelah itu, setelah baca istiftah, membaca ta'awudz dengan pelan, dengan sir, baca ta'awudz dengan pelan, baca bismillah dengan pelan, kata beliau kemudian membaca Al-Fatihah murattabatan. Artinya apa? Membacanya urutan ayatnya sesuai dengan dalam mushaf. Dengan urutan. Qala mutawaliyatan, dengan mutawaliyah apa? Dibaca ayat satu setelah ayat sebelumnya dengan tanpa ada jeda lama. Mutawaliyah apa? Tidak dijeda antara ayat satu dengan lain dengan jeda yang lama. Itu mutawaliyah. Qala musyaddadatan, dan dengan dibaca tasydidnya. Jangan sampai dibaca tanpa tasydid yang harusnya syiddah. Iya. Rabbil alamin dengan tanpa dibaca Rabb misalnya, atau waladhdallin tanpa tasydid pada dhad, ini keliru. Lebih jelas lagi di dalam Zadul Mustaqni, Al-Hajawi rahimahullah menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yaqra'ul Fatihah." Kemudian hendaknya dibaca Al-Fatihah. Fa in qata'aha bi dzikrin aw sukutin ghairi masru'aini wa ta'ala. Kalau seandainya dia menghentikan, memutus satu ayat dengan zikir, alhamdulillahirabbil alamin, terus baca zikir dulu, berarti apa? Tidak mutawaliyah. Atau dia setelah baca satu ayat diam dengan diam yang tidak disyariatkan, watal, dan lama diamnya, berarti apa tadi? Tidak mutawaliyah. Kan harus mutawali, harus tidak ada jeda. Tapi ini dibaca zikir dulu, diselingi dengan zikir, diselingi dengan diam lama. Au taraka minha tasydida, atau dia tinggalkan tasydidnya yang harus ada huruf syiddah, tidak dia baca. Au harfan, atau dia tinggalkan satu huruf dia tidak baca. Ya, sering disebutkan di antara yang sering itu adalah ayat terakhir itu, ghairu magdu, harus ada alif lamnya, ghairul magdu, tapi dengan tanpa alif lam, tidak dibaca alif lamnya, berarti dia hilangkan satu huruf alif lam itu. Atau tartiban, dia tidak baca dengan urut. Bagaimana? Lazima ghair ma'mumin i'adatuha. Kalau dia bukan makmum, maka dia harus mengulang Al-Fatihahnya. Tidak sah Al-Fatihahnya. Saya ingin bacakan sebagai penutup nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, agak panjang tapi saya baca insyaallah, mudah-mudahan berfaedah. Kata Syekh rahimahullahu taala, yakni yaqra'uha kamilatan murattabatan bi ayatiha wa kalimatiha wa hurufiha wa harakatiha. Yani dia harus membacanya dengan sempurna, dengan berurutan ayatnya, kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, bahkan harokat-harokatnya harus dibaca sempurna sesuai dalam mushaf. Sehingga falau qara'a sitta ayatin minha faqad lam tasihha. Tadi apa? Sempurna ayat-ayatnya. Sehingga apa? Kalau cuman baca 6 ayat, cuman sampai ihdinas shiratal mustaqim, karena imam udah ruku, gak sah. Iya. Kalau kurang 1 ayat tidak sah, karena harus sempurna 7 ayat. Walau qara'a 7 ayat
kalau dia baca 7 ayat, lakin asqafa awwalin, tapi dia gugurkan, tidak dia baca satu kata, yakni awwalin. Ghairil maghdubi alaihim, Allahu akbar, tidak baca wallahi. Juga tidak sah. Harus sempurna semua kata yang dibaca. Walau qara'ul ayat walam yusqit syai'an min kalimat, kalau dia baca semua ayat, tidak dia gugurkan, tidak dia hilangkan semua kata, tidak ada ayat tidak yang tertinggal, kata-kata tidak tertinggal, namun asqata harfan, tapi dia menghilangkan, menggugurkan satu huruf. Apa contohnya? Misal an yaqula, harusnya syiratal ladzina an'amta, tapi dia baca syiratal ladzina an'ama alaihim, taknya hilang. Taknya hilang. Maka lam tasih, tidak sah. Walau akhlabal harakat fa in la tasih. Iya, kalau juga dia rubah harokatnya, merubah harokat yang sampai merubah makna, juga tidak sah. Contohnya tadi mungkin apa? Harusnya an'amta, tapi kita baca apa? An'amtu misalnya. Tak jadi tu. Ini keliru, patah. Atau kata Syarih Mahal di sini, kata beliau, wal ahlafal harakat, kalau dia merubah harokat, fa in la tasihhu in kana lahnu yuhil ma'na, kalau seandainya lahannya itu merubah makna, tidak sah. Wa ila sahhat, tapi kalau tidak merubah makna tetap sah. Contoh yang merubah makna kata beliau adalah an yaqula ahdina, ahdina dari ahda yuhdi. Apa itu? Memberi hadiah. Ahda yuhdi, ahdi, memberi hadiah. Ahdina, berilah hadiah kepada kami. Ini fatal, merubah makna. Harusnya apa? Ihdina, tunjukkan kepada kami. Kan tunjukkan. Dia ganti ahdina, beri hadiah kami. Fatal, ini enggak sah. Walaupun harokat yang berubah, harusnya kasrah ihdi, dia ganti dengan ahdi, tapi fatal, tidak sah. Contoh merubah harokat tapi tidak merubah makna. Jika dia tidak sengaja, bukan sengaja, ya tidak haram, tapi tetap sah. Apa? Karena buru-buru, harusnya alhamdulillah, dia baca dengan alhamdulillah atau alhamdulillah misalnya. Ini tidak merubah makna, tidak. Tapi kalau sengaja haram. Tapi kalau misalnya dia keliru baca, apa sah? Sah, karena tidak merubah makna. Ya, merubah harokat itu kadang merubah makna, kadang tidak. Kalau sampai merubah makna, tidak sah Fatihahnya. Nah, kesimpulannya, satu lagi tidak saya baca semua. Kata beliau, walau qala, kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, apa yang hilang? Alhamdulillahi rabbil alamin, apa yang hilang? Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin dengan tasydid. Tapi dia nggak baca tasydid, alhamdulillah rabbil alamin, dengan tanpa tasydid pada ba. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Dia baca dengan tanpa tasydid, alhamdulillahi rabbil alamin, juga sama. Dia kalau dia baca biduni tasdidil ba, kalau dia baca tanpa mentasydid ba, lam tasihha, tidak sah al-Fatihahnya. Sehingga tadi kata Syarih apa? Dibaca dengan mutawaliyah, mutarattabah, dan musyaddadah, dijaga tasydid-tasydidnya. Kesimpulannya, kata Syarih rahimahullah, idzan la budda an yaqra'aha tamah, harus al-Fatihah dibaca dengan sempurna. Bi ayatiha, ayat-ayat dibaca sempurna, kalimatiha, kata-kata dibaca sempurna,
hurufiha, huruf-huruf ini baca sempurna jangan sampai tertinggal, harakatiha, harokat-harokatnya, dan tadi juga diingat apa? Syiddah-syiddahnya. Yang musyaddadah dibaca tasdidnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.